Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan kabar besar yang benar-benar tidak boleh Anda lewatkan, terutama bagi para pensiunan Asnet nih, Polri dan seluruh pegawai negeri yang sedang menantikan kejelasan soal rapel dan kenaikan gaji 2025. Dalam konferensi resmi APBN, Purbaya akhirnya buka suara. Danisme mengumumkan detail yang selama ini ditunggu, tunggu dan percayalah, informasi ini bisa menentukan kapan uang rapel Anda benar-benar cair, berapa kisarannya, dan era siapa saja yang akan menerima pembayaran lebih awal. Banyak yang selama ini bingung, bahkan ada yang hampir putus asa karena tidak jelasnya jadwal pencairan. Tapi hari ini semuanya berubah. Purba yang membocorkan jadwal, mekanisme serta update terbaru yang jujur saja bikin banyak orang kaget karena lebih cepat dari yang diprediksi. Makanya kalau Anda seorang pensiunan atau punya keluarga yang pensiunan, jangan skip 1 detik pun dari video ini, karena di sini saya akan jelaskan secara runtut dari awal sampai akhir tanpa putar-putar. Dan sebelum kita mulai lebih dalam, ya saya ingin Anda lakukan satu hal kecil, tapi sangat penting, tekan tombol like sekarang, karena itu membantu video ini menjangkau lebih banyak pensiunan yang membutuhkan informasi resmi seperti ini. Jangan lupa subscribe, agar Anda tidak terlambat menerima update berikutnya, karena akan ada pengumuman tambahan yang kemungkinan turun. Minggu ini siap, mari kita mulai pembahasan lengkapnya. Baik, kita lanjutkan pembahasannya. Setelah Purbaya menyampaikan pernyataan resminya dalam konferensi APBN, suasana langsung berubah. Banyak wartawan yang sebelumnya diam, langsung mulai mengangkat tangan dan melontarkan pertanyaan, karena informasi yang dibocorkan tidak hanya sebatas rapel akan cair, tetapi juga memberikan gambaran yang sangat jelas tentang mekanisme penentuan waktu pencairan serta bagaimana struktur kenaikan gaji akan mulai dihitung sejak awal 2025. Ini penting sekali untuk dipahami, karena selama ini para pensiunan sering menerima informasi yang simpang siur, entah itu dari media sosial Grab, WhatsApp, atau rumor yang tidak jelas sumbernya. Namun kali ini, Purbaya mengeluarkan pernyataan yang sifatnya langsung, jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Dalam penjelasannya, Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah sudah menyelesaikan hampir seluruh proses penganggaran terkait pembayaran rapel pensiun 2025, artinya dana sudah disiapkan di pos APBN, tinggal menunggu tahapan distribusi sesuai jadwal yang sedang dirapikan bersama Tasken PPT, Asabri dan Kementerian Keuangan. Ini bukan kabar kecil, banyak yang mengira bahwa proses ini masih jauh dari final, tetapi kenyataannya berdasarkan pemaparan Purba, ya pemerintah tampaknya memang mempercepat timeline karena mempertimbangkan stabilitas ekonomi keluarga pensiunan yang cukup tertekan. Dalam beberapa bulan terakhir, Purbaya bahkan menyebut bahwa pemerintah tidak ingin ada keterlambatan sedikit pun, karena pembayaran ini menyangkut hak masyarakat yang telah mengabdi puluhan tahun. Menurut penjelasan itu, pencairan rapel akan diberikan berdasarkan skema. Prioritas skema ini dibuat dengan tujuan agar pembayaran tidak menumpuk dalam satu waktu, andas menyebabkan sistem tersendat. Jadi kelompok pensiunan tertentu, terutama mereka yang menerima nominal kecil atau berada dalam kategori rentan, akan mendapat antrian awal, sementara pensiunan dengan golongan lebih tinggi tetap akan menerima haknya. Tetapi prosesnya dibagi dalam beberapa tahap. Pencairan ini juga menjawab pertanyaan banyak orang mengenai mengapa ada sebagian pensiunan yang menerima terlebih dahulu, sementara yang lain menyusul. Deal menarik lain yang dijelaskan adalah bahwa kenaikan gaji pensiunan untuk 2025 sudah disetujui pada tingkat perencanaan, dan pemerintah hanya tinggal mengumumkan nominal finalnya. Beberapa analis sebelumnya memperkirakan angka kenaikan itu tidak akan signifikan, namun Purbaya memberikan sinyal bahwa pemerintah ingin memberikan ruang lebih besar bagi para pensiunan agar daya beli mereka tetap terjaga. Ia menyinggung perubahan kondisi ekonomi yang cukup berat, terutama karena inflasi, komponen kebutuhan pokok yang naik. Dari perkiraan ini menjadi salah satu penyebab pemerintah menilai bahwa kenaikan gaji wajib disesuaikan agar the sound realistis dan sesuai harga pasar. Setelah itu pembahasan masuk pada mekanisme teknis Taspen. Di bagian ini Purbaya menjelaskan bahwa Taspen sudah menyiapkan sistem berbasis pemutakhiran data yang memastikan bahwa proses pencairan tidak akan tertunda oleh data yang tidak valid. Ini termasuk data rekening, status pensiun, dan kategori golongan. Kalau selama ini ada beberapa kasus keterlambatan karena data belum diperbarui,
2025 diharapkan tidak terjadi hal serupa, sebab Taspen akan mengirimkan notifikasi kepada para penerima manfaat yang datanya perlu diperbarui. Jadi sebelum pencairan terjadi, para pensiunan diharapkan memastikan bahwa semua informasinya telah benar. Kemudian Purbaya juga menjawab, kekhawatiran mengenai kemungkinan perubahan jadwal akibat dinamika ekonomi global. Biasanya isu seperti ini menjadi alasan keterlambatan pencairan berbagai jenis bantuan atau tunjangan di beberapa negara, namun Purbaya menegaskan dengan tegas bahwa untuk rapat pensiun dan kenaikan gaji 2025, pemerintah tidak mempertimbangkan opsi penundaan sama sekali. Saya mengatakan bahwa anggaran tersebut masuk kategori mandatory spending, sehingga pembayarannya bersifat wajib dan tidak bisa ditunda, meskipun ada tekanan ekonomi tertentu. Nah, disinilah kabar baiknya bagi para pensiunan karena berarti pemerintah benar-benar berkomitmen memberikan kepastian. Secara keseluruhan, pengumuman Purbaya memberikan gambaran besar bahwa pencairan rapel bukan lagi rencana, tetapi kenyataan yang sudah berada di depan mata, meski belum diumumkan tanggal teknis spesifik, karena untuk setiap golongan sinyal ini cukup jelas bahwa para pensiunan harus siap dalam beberapa minggu ke depan. Di sisi lain, pemerintah juga meminta masyarakat tidak terpengaruh hoax atau informasi palsu yang menyebar, terutama dari oknum yang ingin mengambil keuntungan lewat cara-cara ilegal. Purbaya mengingatkan agar pensiunan hanya mengikuti update resmi dari Taspen Kemenko, Kementerian RB atau kanal berita resmi yang sudah diverifikasi. Nah, dalam konteks ini penting juga untuk membahas bagaimana pembayaran tersebut akan berdampak bagi kondisi ekonomi rumah tangga. Pensiunan banyak keluarga pensiunan menggantungkan kebutuhan hidup harian pada uang pensiun yang tidak selalu besar. Dengan adanya rapel, setidaknya ada ruang finansial tambahan yang bisa digunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti biaya kesehatan, pemeliharaan rumah, atau biaya hidup anak dan cucu yang ikut tinggal. Bersama bagi sebagian pensiunan yang tinggal sendiri, uang rapel bisa menjadi buffer keuangan penting. Untuk menghadapi beberapa bulan ke depan, perlu dipahami bahwa meski nominal rapel berbeda-beda, pada prinsipnya seluruh pensiunan berhak mendapatkan pembayaran sesuai masa berlaku. Kenaikan yang dihitung mundur inilah yang membuat rapel seringkali menjadi jumlah yang cukup besar. Purba yang mengatakan bahwa pemerintah ingin memastikan perhitungan dilakukan secara maksimal. Our TT ada kekurangan dalam pembayaran. Jika ditemukan perbedaan nominal, pemerintah juga sudah menyiapkan mekanisme koreksi agar tidak ada pensiunan yang dirugikan. Sementara itu, pemerintah juga menegaskan bahwa rapel bukanlah satu-satunya fokus kebijakan 2025 APBN, diarahkan untuk memperkuat kesejahteraan kelompok rentan secara lebih luas, termasuk pensiunan. Karena itu, beberapa program tambahan sedang dipertimbangkan, meski belum dipublikasikan secara resmi. Namun jika melihat nada optimis Purba, ya besar kemungkinan akan ada tambahan, insentif atau dukungan lain untuk pensiunan. Meskipun bentuk pastinya belum bisa diumumkan, dia hanya memberi petunjuk bahwa pemerintah sedang menimbang kebijakan yang sedebay bersifat jangka panjang. Setelah pemeriksaan mendalam pada konteks APBN menjadi semakin jelas bahwa pembayaran rapel tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kesesuaian data, kesiapan sistem, hingga stabilitas fiskal. Namun karena pembayaran ini bersifat wajib, maka semua persyaratan tersebut bukan keberadaan pencairan. Inilah poin yang harus benar-benar dipahami masyarakat, agar tidak takut atau khawatir berlebihan. Jika semua berjalan sesuai rencana, Januari hingga Februari 2025 akan menjadi periode yang cukup sibuk bagi Taspen dan Asabri. Pada titik ini, banyak pertanyaan muncul tentang apakah kenaikan gaji pensiunan 2025 akan dibayarkan bersamaan dengan rapel atau secara terpisah. Purwabias memperlihatkan jawaban yang sangat ditunggu. Pemerintah sedang mempertimbangkan dua opsi, tetapi opsi pertama, pembayaran serentak, adalah pilihan yang paling mungkin terjadi. Pembayaran serentak dianggap efektif karena mengurangi pekerjaan sistem, hendak mempercepat proses, dibanding harus 2 kali melakukan transfer massal. Namun keputusan final baru akan diumumkan setelah rapat teknis antar lembaga selesai. Sekarang berbicara tentang apa yang harus dilakukan para pensiunan agar tidak tertinggal. Ada beberapa hal penting yang disarankan oleh Kemenpan, RB dan Taspen. Pertama, pensiunan harus memastikan nomor rekening yang terdaftar masih aktiflah. Banyak kasus di masa lalu di mana pembayaran gagal masuk hanya karena rekening pasif atau sudah tidak digunakan. Kedua, pensiunan harus memastikan data
Kependudukan mereka konsisten antara Taspen, Dukcapil, dan Bank. Ketidaksesuaian huruf, nama atau tanggal lahir saja bisa menyebabkan penundaan. Purbaya juga menekankan pentingnya mengikuti update EMS melalui kanal resmi dan bukan melalui sumber yang tidak diverifikasi. Karena menjelang pencairan seperti ini, biasanya banyak informasi palsu yang dimanfaatkan. Pihak tidak bertanggung jawab untuk para pensiunan, misalnya dengan meminta biaya administrasi palsu atau verifikasi palsu yang sebenarnya tidak pernah diminta oleh Taspen. Karenanya setiap pensiunan diminta berhati-hati dan tidak memberikan data pribadi kepada siapapun kecuali petugas resmi. Sekarang kita masuk pada hal penting terakhir, yaitu dampak jangka panjang dari kebijakan ini. Pencairan rapel pensiunan bukan hanya soal uang yang masuk ke rekening. Kebijakan ini juga menjadi sinyal bahwa pemerintah ingin memperbaiki ekosistem kesejahteraan pensiunan secara menyeluruh, bukan hanya menyesuaikan nominal gaji setiap tahun. Jika ke depan, pemerintah benar-benar meluncurkan program tambahan, seperti insentif kesehatan, tunjangan khusus, atau pembenahan sistem pensiun nasional, maka kelompok pensiunan akan menjadi salah satu pihak yang paling merasakan manfaatnya. Namun semuanya kembali pada satu hal, masyarakat harus tetap mengikuti perkembangan resmi, bukan asumsi, dan itu sebabnya video ini penting untuk ditonton hingga selesai karena di sini saya memastikan Anda tak hanya menerima informasi valid yang bisa dipertanggungjawabkan. Dengan semua penjelasan itu, sekarang Anda sudah memiliki gambaran jelas bahwa Rapel 2025 bukan hanya wacana, tetapi sudah hampir realisasi, tinggal menunggu tanggal pasti. Dan dari pemerintah, yang akan diumumkan beberapa hari atau minggu ke depan. Jadi pastikan Anda tetap memantau channel ini, agar tidak ketinggalan informasi penting berikutnya.